Jadi pas dia mau beranjak dari tempat dia baring, ada orang meluk tiba-tiba dari samping kiri. Ya, yang dia pikir itu si Nanang, gak sengaja meluk pas tidur. Tapi yang bikin dia shock sampai gak bisa bersuara, ternyata ada yang meluk juga di sebelah kanannya. Gak mungkin kan? Padahal di situ cuman berdua aja. Dan dia juga ingat kalau si Nanang itu lagi ke kamar kecil. Oke lo guys, kali ini gue mau ceritain pengalaman horor dari orang yang sebut aja namanya Junaedi. Dimana dia ini mengalami kejadian tersebut ketika hendak berwisata dengan 3 orang temannya ke Kabupaten B. Dan pengalaman ini tentang kampung gaib penghuni Villa Hangus. Halo semuanya, nama gue Junaedi. Sering dipanggil Junaid. Pada kesempatan ini gue bakal sedikit cerita pengalaman horor gue pas mau liburan ke kota B. Gue sama 3 teman tuh rencananya bakal ngabisin waktu sampai 4 harian. Itu udah termasuk PP. Nah, ketiga teman gue ini sebut aja namanya Surya, Nanang, sama Holil. Kita bertiga berangkat itu naik motor. Jadi satu motor berdua dan berangkat pas hari Sabtu. Waktu itu berangkat sekitar sorean jam 3. Karena emang temen gue ngusulin jam segitu biar enak gak panas di jalannya. Namanya weekend ya, di perjalanan lumayan padat banget. Apalagi kan kita startnya dari daerah tempat kita kerja, daerah kota industri. Pas jam 6 kita udah nyampe seperempat jalan. Cuman ya udah lumayan gelap. Awalnya sih kita ngelaluin jalan yang lumayan ramai ya. Tapi pas ngelewatin jalan yang sepi rumah, mulai tuh firasat gue nggak enak. Awal-awal itu jalan emang ada penerangan beberapa. Tapi makin kesana malah makin gak ada. Itu tuh bener-bener gelap banget. Pikir gue pas waktu itu, ini beneran desa bukan sih? Kok gelap banget? Hal wajar yang gue pikirin, harusnya pinggir-pinggir jalan meskipun gak ada penerangan lampu, ya seenggaknya rumah-rumah yang ada di daerah situ ada yang nyala gitu. Tapi ini gelap banget, kayak desa itu gak ada penduduknya sama sekali. Alhasil cuman penerangan dari motor doang tuh. Selama kurang lebih setengah jam kita berempat susurin itu jalan, malah makin aneh. Kok gak ada rumah? Pinggirnya hutan. Kita udah mulai mikir gak bener tuh. Nah kan pas waktu itu pakai maps ya. Ternyata lokasinya gak berubah. Soalnya gak ada jaringan sama sekali. Kata teman gue, wah kayaknya kita nyasar nih gara-gara hilang koneksi. Sebenarnya keadaan kita pas waktu itu nggak tegang atau panik. Bahkan ya masih bisa ketawa. Gue mikirnya logis sih. Orang kita kan masuk hutan. Jadi agak susah mungkin jaringan di sepanjang jalan itu.
Dengan pikiran yang positif, kita yakin kalau nelusurin tuh jalan bakal ketemu pemukiman. Ya udahlah, waktu itu jalan aja. Tapi karena menurut gue udah terlalu lama nelusurin, tapi nggak ketemu pemukiman. Akhirnya udah mulai ngerasa kesel sama kondisi waktu itu. Terus gue berhenti nanyain ke temen yang pegang maps. Coy, gimana sih ini? Maps bener kagak? Sumpah bre, dari tadi nih GPS kagak jalan, gak ada sinyal. Keganjilan sebenarnya udah ada dari awal pas masuk kampung yang sepi itu. Ada satu momen yang jadi awal GPS tuh berhenti jalan. Dan nanti ini bakal gue ceritain di akhir-akhir. Karena ya waktu itu mungkin pikir gue provider dia lagi ada masalah atau error. Gue sama 2 teman lainnya buka HP buat ngecek maps. Di sini hal yang aneh mulai kerasa. Signal di HP kita itu sama kayak HP-nya si Surya, nggak ada sinyal sama sekali. Aduh, mampus nih kita kalau kayak gini. Udah mah gelap banget lagi. Ya udahlah, kita jalan lagi. Kali aja ketemu rumah. Setelah gue ngucapin hal itu, mungkin sekitar 2 kilometeran, ternyata ada beberapa rumah. Soalnya kelihatan ada cahaya. Gue pikir sih lampu yang terang itu. Ternyata lilin di depan rumah-rumah penduduk. Akhirnya kita berhenti di situ karena kalau dilanjutin takutnya tersesat lebih jauh. Tapi kita sendiri bingung mau tidur di mana. Soalnya gue yakin penduduk di situ udah pada tidur. Apalagi kelihatan sepi banget. Gak lama ada bapak-bapak lewat situ. Mukanya sih gak terlalu jelas soalnya gelap. Bapak-bapak itu juga gak bawa alat penerangan atau semacamnya. Pakaiannya kayak pakai peci sama sarung. Bajunya gue gak tahu itu kaos atau apalah. Intinya gue langsung tanya ke bapak itu. Pak, punten, ini daerah mana ya? Kita salah jalan soalnya. Si bapaknya tuh jawab daerah B. Terus nunjukin arah kita tadi datang. Sambil bilang, kalau mau ke jalan utama harus balik lagi katanya. Soalnya jalan ini tuh mentok, gak ada jalan lagi. Tapi kalau diterusin hati-hati, soalnya banyak yang disesatin, kata dia. Abis dibilangin kayak gitu, ya parno juga. Abis itu kita mutusin buat nginep di daerah itu aja. Terus tanya juga ada penginapan atau enggak di daerah situ. Dan untungnya ada. Meskipun agak jauh dari jalan raya. Untung juga si bapak ini baik, mau nganterin kita ke penginapan itu. Nah di jalan ke arah tujuan, gue sedikit ngobrol sama bapak ini. Biar kesannya kita nggak sombong. Tiba-tiba bapaknya bilang, dulu tuh daerah sini juga tempat wisata, tapi udah lama ditutup. Terus vilanya tuh kosong, tapi sering dipakai nginep sama warga sekitar. Pertamanya gue denger villa itu kosong, agak kaget. Di pikiran gue, buset deh villa kosong lagi. Kesannya kayak bangunan terbengkalai gak layak huni. Tapi pas dibilang sering dipakai sama warga sekitar, berarti tuh villa keurus dong. Itu yang terlintas di pikiran gue. Di luar dugaan, ternyata villanya tuh bagus. Gak sama kayak yang ada di pikiran gue, kelihatan agak kumuh. Modelnya mirip-mirip rumah kayu estetik gitu, seriusan bagus.
tapi nggak ada lampu dan penerangan tuh cuman pakai lilin. Terus di luarnya ada beberapa obor nancep. Pas udah nyampe, bapak yang tadi langsung pamit balik lagi. Kayaknya ada yang tidur deh di dalam. Kenapa dia bisa tahu ada yang ngisi? Soalnya siapa coba yang nyalain lilin di tempat itu? Kecuali kalau memang ada orangnya. Gak apa-apa lah, kita cuma nginep sebentar juga. Ini juga villa kosong, kayaknya gak bakal banyak keluar duit. Iya, syukur-syukur ada penginapan di sini. Lagian kita cuman tidur sebentar doang buat lanjut perjalanan nanti pagi. Bukan gitu. Maksud gue tuh apa nggak ganggu? Kita orang luar tiba-tiba nginep di situ. Oh, kirain. Gak apa-apa lah kayaknya. Toh si bapaknya juga udah nganterin kita ke sini. Lagian kata bapak tadi, nih villa kosong. Berarti emang gak dikelola buat sewa, cuman dimanfaatin sama warga. Ya udahlah, yang penting kita jaga sikap aja, yang sopan sama jangan berisik. Pas masuk ke dalam, kita berempat disambut sama bau asap. Pikir gue, oh kayaknya orang yang nginep di villa ini habis masak, pakai tungku yang tradisional gitu. Waktu itu gue gak berpikir kalau hal ini adalah sebuah keganjilan dari bangunan yang gue tempati. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Singkatnya, jam 10-an kita berempat tidur, satu kamar berdua. Gue sama si Surya tidur di kamar bawah, si Nanang sama si Holil juga sama, cuman beda kamar. Yang atas cuman ada satu dan itu juga udah ada yang ngisi. Disinilah hal-hal horor mulai muncul. Dimulai dari si Nana. Jadi jam 12-an dia ini kebangun gara-gara pengen buang air. Sebenarnya dia ini udah ngebangunin si Holil buat minta antar. Padahal udah bangun, cuman gak mau ngantar aja ini anak. Ya jadinya dia pergi ke belakang sendirian. Dia bawa HP buat penerangan, tapi pas mau ke kamar kecil, dia ngedengar gerasak gerusuk di dalam. Awalnya dia pikir itu tikus. Dan pas dibuka pintunya, bukan. Itu sepotong tangan kayak gosong abis kebakar. Dia kaget tuh, teriak sampai jatuh ke belakang. Gak disangka tangannya ini keluar ngerayap dari kamar mandi. Dan belum cukup sampai situ, tiba-tiba ada yang jatuh dari atas, pas banget di samping badannya. Dan kalian tahu yang jatuh itu sepotong kaki kanan, yang kepotongnya itu dari betis. Gila sih kalau di posisi si Nana ngelihat kayak gituan. Dan katanya dia nggak inget apa-apa sehabis kejatuhan sepotong kaki itu. Nah, di samping kejadiannya si Nana, si Holil yang waktu itu tidur di kamar sendirian, kebangun gara-gara teriakannya si Nana. Tapi pas dia buka mata, keadaan sekitar itu gelap, lilinnya mati. Di sini si Holil ngalamin juga.
Jadi pas dia mau beranjak dari tempat dia baring, ada orang meluk tiba-tiba dari samping kiri. Ya, yang dia pikir itu si Nanang gak sengaja meluk pas tidur. Tapi yang bikin dia shock sampai gak bisa bersuara, ternyata ada yang meluk juga di sebelah kanannya. Gak mungkin kan? Padahal di situ cuman berdua aja. Dan dia juga ingat kalau si Nanang itu lagi ke kamar kecil. Katanya dia gak bisa ngapa-ngapain. Terus juga pingsan gara-gara pelukannya itu makin lama malah makin erat. Jadi sesak, kehabisan napas. Dan waktu itu juga gue kebangun gara-gara teriakannya si Nana. Waktu itu gue pikir cuman salah denger aja. Nah, sebelum lanjut tidur gue ngecek HP dulu. Ternyata masih jam 12 lebih. Terus lihat sinyal juga masih nggak ada sinyalnya. Sebelum gue nyimpen tuh HP, kayaknya nggak sengaja ketekan tombol power 2 kali. Jadi pas gue taruh terus lanjut tidur, kemungkinan kameranya dalam keadaan aktif. Kenapa gue tahu kamera itu kebuka? Nah, hal ini tuh ketahuannya pas nanti udah balik ke kosan. Pas lihat foto-foto di tempat wisata. Sedangkan si Surya enggak ngalamin kejadian apa-apa katanya. Tapi kejadian yang terakhir itu kita semua ngalamin. Jadi pas jam 7 pagi, gue sama si Surya itu bangun dalam keadaan tidur di tempat terbuka. Kita berdua heran, kok bisa kayak gini? Perasaan semalam kita tidur di villa, tapi siangnya malah tidur di rumput. Yang sekitarnya ada puing-puing bangunan yang kayak habis kebakar udah lama. Gue sama si Surya bangunin si Holil sama si Nana. Reaksi mereka juga sama, pas bangun kayak orang linglung. Tapi tetap aja kita berempat lanjut ke tempat wisata yang dituju. Soalnya sayang banget udah ngambil cuti. Apalagi abis ngalamin kejadian serem kayak gitu, harusnya kita butuh healing. Ngeliat tuh villa, sebenarnya gak ada yang aneh dari penglihatan gue. Yang aneh paling di villa tuh kayak bau gosong, asap gitulah. Ternyata villanya kayak gitu, habis kebakar. Tapi aneh, pas malam yang kita lihat kok bisa villanya sebagus itu. Dan sebenarnya ngomongin keganjilan yang di awal gue sebutin tadi. Ternyata sebelum kita berempat disesatin di jalan itu, si Holil ini ternyata lihat sosok pocong ngegantung di atas pohon. Tapi kenapa dia nggak ngomong pas waktu itu? Katanya sih karena ngelihatnya biasa aja. Apalagi naik motor berempat, jadi nggak ngerasa takut. Dan bukan hal yang wah banget. Sampai dia ini lupa mau cerita ke kita. Padahal itu tuh kayaknya tanda kita mau disesatin. Selesai kita berempat healing, Selasa akhirnya pulang ke tempat tinggal masing-masing. Pas pulang gara-gara capek, gue ketiduran bangun-bangun jam 9. Nah waktu itu gue keinget sama foto-foto kita berempat pas healing. Sambil nyantai gue lihat kan di slide satu-satu. Oh ternyata
lumayan banyak juga kita ngambil foto. Dan di selain selanjutnya, gue kaget sama satu foto. Saking panik plus takut, langsung gue hapus. Gila banget. Gue di kosan sendirian malam-malam, malah ngeliat foto serem kayak gitu. Seingat gue, fotonya foto kepala orang. Kepalanya doang, matanya nggak ada satu. Dan itu gosong dari kelihatannya. Kebetulan gue pas waktu itu nggak matiin lilin di kamar, jadi kelihatan lumayan jelas. Gara-gara ini, gue gak bisa tidur lagi. Padahal besoknya itu berangkat kerja. Gue jadi keinget sama perkataan bapak-bapak yang nganterin kita ke villa itu. Yang katanya tempat wisata di situ ditutup, tapi gue gak tahu gara-gara apa. Siangnya juga gue gak lihat ada rumah. Kayak yang semalamnya gue lihat ada kampung. Dan yang terakhir, mungkin yang dimaksud sama bapak-bapak ini, katanya villa itu sering dipakai nginep sama warga sekitar. Kayaknya yang dimaksud warga bukan orang deh, menurut gue. Tapi warga kampung gaib yang ada di sana. Kemungkinan besar juga bapak-bapak yang bantuin kita tadi bukan orang. Gila. Segitu aja dari gue. Bye. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.